orang, tapi itu cuma kayak kepala doang. Enggak, no lihat itu tuh di depan loh tuh. Itu tapi ada orang di kedua kosongnya. Hai guys, selamat datang di podcast kita. Jadi kita di sini bakalan membicarain hal seru horor yang kita udah telusurin di Setu di Cibinong, Jawa Barat. Jadi jangan lupa nonton sampai habis. Pertama kita kenalin dulu nih teman-teman aku. Ada aku sendiri Cia, terus ada Aca, dan ada Rudy. Oke. Oke bang, sekarang ini kan kita fokus di rumah angker, salah satu rumah angker yang ada di Depok ya bang ya. Betul. Benar nggak sih? Iya kan ya. Nah kalau boleh tahu nih bang, itu latar belakangnya kenapa sih itu bisa jadi rumah angker? Oke, jadi setelah mencari sumber-sumber informasi ya di internet dan di berbagai sosial media, untuk latar belakang gedung yang akan kita bahas ini, itu kan ini judulnya kan gedung arsip kan. Ternyata awal pembangunannya itu bukan buat gedung arsip, tapi buat asrama haji, yaitu pada tahun 1971 dibangunlah tuh gedung tersebut. Udah lama ya? Lama, itu udah lama. Makanya mungkin sebagian orang tahunya itu hanya gedung arsip, bukan gedung buat asrama haji gitu. Dibangunlah gedung tersebut, pembangunan selesai, gedung tersebut tidak dipakai untuk asrama haji. Akhirnya pada tahun 1980 gedung tersebut diambil alih oleh pemerintah setempat, Pemda Cibinong waktu itu, Jawa Barat. Nah, dialihkan fungsi untuk gedung arsip sampai tahun 2004. Nah, setelah 2004 gedung itu terbengkalai lagi yang katanya terkendala di dana dan lain-lain banyak tuh. Hingga saat ini tahun 2025 gedung tersebut masih terbengkalai. Mungkin untuk latar belakang gedung tersebut seperti itu, Tori. Jadi gitu ya. Iya. Kalau gitu, gue mau nanya nih Kaca nih sebagai warga Depok. Yes, betul. Itu gimana sih perspektif masyarakat di sana tentang gedung itu? Jadi Katanya itu kan horor ya. iya betul, banget Apa banget. ada sosok apa gitu di sana? Apa ada? Biasa kan kalau rumah horor tuh ada identik kayak ada hantu kepala buntung atau Betul, iya ya. Soalnya itu yang terkenal apa nih? Yang dilihat sama warga sekitar. Kalau waktu itu kan gue udah pernah, gue kan karena emang materi kita temanya ini kan horor, jadi gue tuh bener-bener survei langsung Tor ke tempatnya saat itu. Posisi waktu itu emang abis maghrib dan gerimis karena emang sebelumnya tuh hujan deras kan, jadi gue nyempetin sama teman-teman gue tuh untuk datang ke tempat tersebut. Jadi bangunan itu tuh kayak ada 3 gedung, dia tuh berbentuk letter U dan benar-benar sebenarnya tuh mungkin kalau untuk hari Sabtu atau Minggu banyak warga sekitar yang aktivitas karena lokasi tersebut tuh benar-benar di depan danau yang notabene buat rekreasi warga sekitar mungkin ya. Kayak buat berarti mancing. gedung itu masih dipakai sampai sekarang ya sama warga ya? Sebenarnya cuma nggak dipakai sih Tor, Sekitaran iya di sekitar. sekitarnya aja, lebih ke sekitarnya kalau untuk gedung tersebut. Dan gue nyoba untuk, karena kan halamannya luas banget nih Tor, itu benar-benar luas banget Ruth. Jadi karena posisi malam, jadi gue nggak benar-benar menelusuri banget ke tempat ke dalam-dalamnya, tapi menurut gue survei gue waktu itu cukup lah untuk gue membuktikan kalau emang gedung tersebut tuh benar-benar kayak emang horor. Jadi gue punya pengalaman pribadi di saat itu gue survei ke sana. Jadi gue ngedeket ke gedung. Jadi kan dia letter U nih. Jadi yang pas di gedung tengahnya itu tuh benar-benar kondisinya itu udah hancur banget Tor. Udah hancur karena gue juga survei kedua kalinya tuh sama Rudy kan. Iya, betul. Tapi nanti di part next Rudy akan ngejelasin di versi siang, tapi gue bakal cerita di versi malam dulu biar kita bisa bedain ya mana siang dan mana malamnya di saat di sana. Itu bener-bener dia kan ada beberapa kaca yang pecah Tor, tapi masih ada kaca yang utuh mungkin karena dia bangunannya bahan bagus mungkin ya. Itu gue kayak ngelihat siluet orang, tapi itu cuma kayak kepala doang. Jadi kayak cuman enggak yang full badan. Gimana sih kalau semisal orang itu kan
jalan tuh beda dong, kayak dia pelangkah per langkah kan. Tapi kalau yang gue lihat tuh dia kayak slow motion gitu loh, kayak cuman gitu pelan-pelan. gitu ya. Kayak ngadep ke Aca nggak? Gue nggak tahu persis ya Ci, dia madep ke gue atau dia ngebelakangin gue, karena mungkin gue bisa lihat dia dari jarak sekitar 25 meteran, tapi karena berhubung dia gedungnya luas, gue di jarak segitu pun kayak dekat gitu loh. Gue bener-bener kayak gue mastiin lagi ke teman gue kayak itu tuh apa sih, itu bener nggak sih? Setannya yang nggak ada kepala gitu ya? Iya betul, dan gue Kayak kepala burung gitu ya? iya betul Lord, dia cuman kayak setengah badan doang, dan Awalnya udah beda. dia tuh stuck, tau nggak? Jadi yang kalau semisal orang itu kan dia kalau semisal dia lewat ya dia lewat aja gitu, maksudnya ya udahlah dia mungkin ngeh gua ngeliatin dia atau gimana, tapi kalau tuh stuck. Iya, Bener nggak ada orang di situ. Nggak ada orang sama sekali Ci. Posisi itu malam Jumat dan itu gerimis, hujan deras. Menurut gue tuh deras karena emang gue bener-bener, kita kebutuhan buat podcast ya, jadi gue pengen bener-bener, bener nggak sih kata orang-orang kalau di sana tuh horor, dan gue buktiin emang bener tuh. Dan denger-denger kayak di situ tuh ada hantu pengantin yang dipercaya emang menempati dan tinggal di situ sebagai penunggu situ. Mungkin itu kali ya. Lu merinding gak sih? Tapi kayak bener-bener Tapi lu sendiri sebagai warga Depok, lu tau gak sih awal mula kisah urban legend itu gimana? Biasanya setahu gua ya, kalau setan-setan itu dia ada asal usulnya. Kayak misal suatu rumah berhantu, dia ada orang bunuh diri atau gimana. Nah kalau di tempat itu tuh asal usul cerita gimana? Nah, jadi asal usul hantu di situ yang gue tahu, gue juga search di Google dan gue juga dapat informasi dari teman-teman gue yang bener-bener warga lokal di situ. Kalau ada perempuan pernah, mungkin dia diperkosa atau mungkin dia pernah diperkosa atau gimana, dia frustasi dan dia gantung diri di situ. Digantung diri situ. Iya, dan itu juga mayatnya ditemuinnya udah lama karena itu kan 2 lantai Tor, dan dia bener-bener luas banget di tempat itu. Karena gue udah survei di sana sama Rudy, itu bener-bener luas, dan gue kan survei waktu siang itu sama Rudy berdua, itu bener-bener kita naik dan menyelusuri semua yang ada di situ. Kayak kerasa kita tuh nggak cuma berdua ya Rudy, itu bener-bener kayak ngap, sempit, dan sesek banget kalau kita bener-bener di situ, karena Kayak di kereta gitu ya. iya kayak orang bener-bener lagi penuh Lagi desek-desekan gitu kebit-kebitan Ci. Karena nggak cuman kita, karena udah sebelum-sebelumnya banyak YouTuber atau yang vlog ke sana. Maksudnya viral ya. Itu Sarah Wijayanto pun udah sampai ke sana Ci. Jadi gue cuman memastikan kalau bener nggak sih yang ada di situ tuh emang beneran ada gitu. Dan emang ternyata mungkin ya bisa jadi Ada di situ. antara pengantin atau yang bunuh diri itu sih di situ kalau kata gue. Dan gue percaya kalau emang Faisal dia ada di situ ya Rit. Tapi itu yang kalian tahu hantunya ada yang lain nggak? Usah waktu kesana nih ngalamin kejadian horornya, lihat hantu yang lain nggak? Selain kalau dari cerita kan hantu pengantin nih. Kalau yang Aca temuin nih hantunya hantu apa? Kalau gue sih lebih ke kepala buntung itu ya, karena gue cuman bener-bener ngeliat kepalanya aja Ci, gue nggak liat badannya loh. Nah, kalau bunuh itu asalnya dari mana? Cak? Kayaknya mungkin orang yang bunuh diri itu nggak sih Tor? Kayaknya mungkin tuh kayak itu karena udah bangunan lama juga ya, jadi kan bisa Betul. jadi sarang hantu juga tuh, sarang-sarang makhluk gaib juga Benar situ. sekali. Tapi yang kebetulan viralnya itu yang terkenal Ya, adalah si hantu pengantin ini ya. Pakai dirinya. Iya, mungkin hantu pengantin itu juga bisa jadi udah ada sebelum kejadian ada perempuan gantung diri di situ nggak sih? Bisa jadi. Jadi Karena jadi kalau merinding. kalau untuk di gedung-gedung terbengkalai kayak gitu, hantu tuh udah pasti bersarang. Betul. Itu udah pasti. Karena dia bener-bener lembab, luas, dan bangunan itu bener-bener sebenarnya tuh bangunan kokoh Tor, bagus, dan banyak sekat untuk mungkin dulu pas dia dijadikan gedung arsip buat gedung-gedung penyimpanan arsip-arsip, berkas-berkas yang berharga gitu ya. Jadi mungkin bangunan dibikin sebagus mungkin. Ya itu tadi, jadi terbengkalai, tiba-tiba penghuni yang nggak ada yang menghuni, tiba-tiba kosong, dan menurut gua itu emang tempatnya mereka di situ sih. Nah kalau dari lu sendiri nih Rut, ya, lo kesananya pagi nih, Betul.
Lu tuh ngalamin Agak sih. apa yang Aca alamin gak sih? Lu ngalamin hal yang sama? Ngeliat yang buntung itu, Iya. wah kalau untuk ngeliat, jujur pribadi gue dari lahir emang nggak bisa gue kalau ngeliat. Tapi kalau untuk melihat makhluk Yang gaib gitu dong. Maksudnya nggak ditahu. Betul, betul. itu nggak bisa melihat. Tapi kalau untuk merasakan, gue masih peka. Berarti itu walaupun siang tuh hawanya masih sehat Jadi gue di luar nih, baru nyampe gitu ya di halaman. Itu biasa aja. Banyak lah orang lewat gitu kan di depan. Begitu gue masuk ke gedung yang tengah, itu hawanya udah beda. Gak kayak gue tuh udara yang tadinya ada angin Seger gitu ya Rut Iya. ya, karena di luarnya banyak. masuk ke dalam, udara tuh kayak udah nggak ada, titik panasnya itu udah nggak ada. Tuh, gue telusurin tuh lantai 1 kan, gue telusurin ke kiri tuh banyak tuh puing-puing. Terus juga ada satu hal yang gue temuin pas gue sampai di sana tuh, jadi gue disuruh nemuin mungkin botol-botol mabuk gitu ya, Minuman Gua nggak keras. tahu dah, minuman keras kayak gitu banyak tuh, botol kayak gitu tuh banyak. Jadi setelah gue kesono, gue bisa menilai ternyata gedung tersebut bukan hanya angker, tapi disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Itu orang ada Kayak takut gitu. sampai didatangin orang lagi mabuk di depan setan Mungkin gitu. kalau orang mabuk mah nggak takut apa apa kali ya. Iya, Mabuk benar-benar. ya. Iya kayak Kayak gitu lah. gitu. Nah, berlanjut ke lantai 2 aja di gedung tengah. Naik tuh tadinya nggak mau naik, gue baca. Gue ngerasa tuh udah kayak Udahlah Cah, cukup sampai sini aja. kan. Cuman gue baca, kita demi dapat informasi yang penting. Betul, yang akurat ya Rut. Yang akurat. Oh berarti ini kalian tuh 2 kali survei ya? Yang Aca malam 9 malam tuh. Iya betul. Iya, kalau gue 2 kali survei. Nah, kalau gue cuman yang paginya doang tuh. Bener-bener banget sama Aca terus semuanya Telusurin. sampai ujung-ujung. Iya, Betul. betul. Kita kelilingin semua Naik sampai tuh kita ke tangga tengah. Pas naik tangga tengah ke atas, ternyata kita udah tidak bisa lewat. Banyak sekali semak-semak alang-alang itu sebutannya kayak rumput-rumput liar, sehingga kita tidak bisa melanjutkan ekspor di gedung bisa. Betul. Akhirnya kita turun lagi ke bawah. Lanjut kita ke gedung sebelah kanan. Gedung sebelah kanan kita masukin. Yang lantai satunya kita udah nggak penasaran ya, karena kita udah ekspor sebelumnya. Paling ya mirip-mirip dikit lah. Kita penasaran dengan lantai 2-nya. Penasarannya apa? Pertama hawanya kayak gimana, terus keadaannya kayak gimana gitu kan, kayak kondisi-kondisi gedungnya lah. Kita naik tuh ke lantai 2, naik ke atas. Begitu sampai atas, anyepnya makin parah itu anyepnya. betul. Rasa kayak apa ya, kita tuh kayak tengok film kayak banyak aja gitu, tengok kiri kayak ada, tengok kanan kayak ada, tapi kayak rasa Kayak aja gitu. mata tuh kayak ngeliat sesuatu. Iya, betul. Di ekor mata tuh kayak ada bayang, betul. Kayak gitu. Tapi ada nyium-nyium bau-bau kayak mati ya. Bau banget dan di sana tuh bener-bener supak dan bau amis, Ci. Tor. Banyak banget kayak lu tau gak sih kalau lu buka daging yang udah lama itu kan kayak agak bau. Kalau menurut gue tuh kayak bau daging yang udah Kayak bau hampir daging busuk, gitu ya. tapi dia kecampur darah gitu. Jadi bener-bener supek dan itu bau amisnya itu bener-bener nyengat banget di situ. Dan lebih ke di lantai 2 ya Ruth, Iya, yang lantai banyak 2. ilalang itu. Nah terus bang, ini kan rumah angker apalagi itu kan bangunannya gede ya. Iya, gede Pasti banget. kan hawanya juga kemana-mana kan. Kalau dari masyarakat di sekitar situ pernah nggak sih ada yang kayak kesurupan, apa ada yang digangguin? Atau ngeliat gitu lagi lewat. Iya, pernah nggak sih? Mungkin kalau dari pendapat masyarakat Ada aja ya Ruth ya. pasti ada, yang Pasti itu ada. ada. Dan Kayak gue bisa. juga udah nanya sih Hmm. sama masyarakat Nah, sekitar. ntar nih, nanya. Kalau semisal di situ tuh pernah ada beberapa masyarakat, jadi kayak dia tuh kayak pos kamling keliling gitu Tor. Karena biar gimana pun dia juga letaknya di tengah-tengah desa gitu, di tengah-tengah kampung. Katanya di situ tuh kayak ada pocong tapi ngegantung gitu loh. Jadi iya itu Terbang gitu. pocongnya tuh kayak mungkin Ngegantung apa? ngegantung aja gitu Ci, kayak pocong orang bunuh diri, tapi dia versi yang udah pakai kafan gitu loh, dan itu kotor, maksudnya kain kafan lusuh gitu loh, kayak gitu. Dan gue coba nanya lagi kayak
bisa bener itu di situ kayak ada, karena aku nanya bapak-bapak kan. Nah, iya Mbak, di situ emang katanya kita warga sekitar udah mengetahui kalau emang tempat itu sebenarnya angker gitu. Dan gue bilang tadi kayaknya nggak cuma satu atau dua jenis hantu gak sih di Banyak situ, sih, karena harusnya. Iya sih, banyak karena udah banget. terbengkalai banget ya. Betul. Cuman banyak juga yang kita nggak tahu di situ terjadi apa aja sebelumnya. Betul. Kita cuma sebatas Iya. Karena kan itu gedung kan dibangun tahun 1971 ya. Itu kan udah lama banget. Cia belum lahir. 1971 Sama dong. sampai saat ini. Nggak mungkin dong kejadiannya cuma nanti satu atau dua. Iya, pasti banyak. Cuman mungkin nggak ke expose media aja gitu. Tapi kalau misal kayaknya lu harus kesana deh Ton. Lu harus ngerasain bener-bener. Lu harus bener-bener ngerasain. Tapi menurut gua, saran gua tuh yang kayak gue pertama sih abis maghrib itu. Maghrib atau nggak sore lah. Sore menjelang menjelang maghrib, betul. Iya, Itu udah betul. beda. Soalnya udah di ekspos Sarawijaya juga nih kayaknya. Iya benar. Nah, tapi Bang, kita sebagai mahasiswa, kita kan harus mikir secara intelektual ya Bang ya. Betul. Kan itu ada yang kayak lu tadi lu bilang ada botol-botol minuman, Iya. penyalahgunaan tempat kan. Ada kasur juga, jangan lupa. Iya. Kasur. Iya, ada kasur juga, Buat Chris. apaan ya kasih? Di pojok, ruang paling pojok yang sebelah kirinya kamar mandi, sebelah kanannya itu kasur. Dan gak cuma satu. Ada Itu berapa gue lihat kasur? dengan dua ya, ada dua kalau nggak salah. Iya. Pokoknya pojok-pojok. Jadi itu dia sudut sana sama sudut sana itu mirip. Jadi di tengah-tengah nih, ke kiri sama ke kanan itu Sama. bangunannya mirip. Mirip. Bentukannya, strukturnya itu mirip. Tapi kalau pandangan lu sebagai mahasiswa, bisa nggak sih itu bangunan biar dipakai lagi sama warga? Apalagi itu kan bangunan gede, apalagi dekat danau, Betul. bisa buat itu rekreasi. Gimana Kalau pendapat gue pribadi ya, setelah gue masuk ke sono, gedung itu tuh kalau emang biar tidak serem, dibangun ulang untuk kayak tadi tuh, entah dibikin taman atau dibikin Perpustakaan, ya. perpustakaan gitu kan, tempat bermain anak-anak gitu kan. Kan itu kan posisinya di depan danau kan, otomatis kalau itu dibangun jadi taman rekreasi, itu juga meningkatkan pedagang-pedagang yang UMKM ya. UMKM. tapi mungkin nggak sih karena kan warga setempat kan juga udah percaya kalau bahwa tempat itu angker. Mungkin nggak sih kalau kita ngebangun lagi dan warga itu mau datang ke situ loh. Karena perspektif warga kan juga udah buruk kan. Itu tergantung pemerintahnya. Tergantung pemerintahnya nggak sih kalau dari dia warganya menurut gue, dia pasti oke-oke aja nggak sih? oke aja. Kan itu udah, ya kalau tampilan yang tadinya serem jadi nggak serem, itu pasti ada perbedaannya tuh. Tapi untuk bisa atau tidaknya, ya itu tadi tergantung pemerintahnya mau nggak mengolah tempat tersebut. Mau Buat jadi tempat umum. betul. Karena ini udah lama aja nggak dibangun-bangun, Mm-mm. lo kayak Iya. dibiarin Dari terbuka. 2000. Sayang ya. Iya. Dari Berarti dia udah 21 tahun. 21 tahun. Ya, betul. Nggak diapa-apain, iya gitu aja udah. Tapi bangunannya masih kayak beberapa puing-puingnya masih yang kokoh gitu ya, Ruth. Berarti emang dari segi materialnya bagus, iya. Tinggal direnovasi. Tinggal direnovasi Dipakai aja. buat rekreasi buat masyarakat sekitar tuh UMKM bisa Betul, loh. betul. Karena depannya juga ada setu kan ya. Itu dia betul. Dan fasilitasnya memadai banget sih, kayak parkir luas, bangunan bagus, halamannya juga luas gitu loh. Kayak gitu sih. Iya kalau kita bikin taman kan setan-setan di situ kan juga pada senang kan banyak temennya. Iya kan? Kayaknya lu harus ke sana Tar. Please. Ini malam-malam sendirian berdua. Kalau malam dipakai dia, kalau siang dipakai Mas. Nah, Kayak gantian gak sih? Iya. Kayak gitu. Ya semoga ya harapan kita semua gak sih sebagai mahasiswa. Iya. Nah, Semoga pemerintah bisa. Semoga pemerintah bisa tergerak nih hatinya Iya. nih buat memajukan dan memperbagus renovasi total gedung arsip tersebut, Tor. Karena itu juga bukan cuma horor ya, tapi Nah tapi nih kira-kira itu tuh kita butuh penelitian lebih lagi buat kan sekarang kan kita mau pakai lagi kan. Ya. Kita butuh penelitian lebih lanjut tentang mau diapain, apa kita harus kemana, sama kita harus kunjungan ke warga nggak sih? Harus. Karena kita juga harus mendengar pendapat warga ya. Pasti kan warga tuh punya pemikiran sendiri tuh. Apalagi kan ada kilas-kilas umur sekarang. Iya, betul. Ah ini bagusnya dibuat sama nih, ini bagusnya dibuat ini gitu kan. Nah dari
analisis dari pendapat masyarakat, kita kumpulkan dan kita olah lagi tuh data-datanya Betul. gitu. Dan warga juga kayaknya harus tahu nggak sih pakai buat itu. Iya, disalahgunakan nggak sih sama orang-orang tak bertanggung jawab? Betul, betul. Tujuannya untuk biar gedung tersebut itu disalahgunakan gitu sih. Kadang tuh yang mereka bukan, sorry dalam tanda kutip, bukan mereka yang nggak terlihat yang mengganggu kita loh, tapi malah justru kita duluan nggak sih yang ngeganggu mereka, nggak nyaman. Iya, betul. Gara-gara itu Biasanya itu rumahnya orangnya dipakai buat hal-hal yang tidak. Wajar lah mereka juga marah karena beberapa puluh tahun belakangan ini mereka yang nempatin tempat tersebut nggak sih? Nah, udah nih guys, kita udah selesai ngebicarain semua tentang gedungnya yang Betul. ini, ya kan? Terus gimana nih buat edukasi masyarakat sekitar tentang gedung tersebut, tentang gedung tentang horor-horornya nih? Kalau menurut Aca gimana nih? Kalau menurut Aja sendiri sih kayak untuk kedepannya atau untuk masyarakat sekitar atau anak-anak yang udah pernah ke situ ya Ruth, tolong jaga tempat, jaga sikap dimanapun kalian berada, ya nggak sih? di gedung-gedung kosong kayak gitu. Betul, karena gedung-gedung seperti itu nggak cuman manusia aja nih yang nempatin kayak gitu. Jadi kayak miris banget gak sih? Maksudnya generasi-generasi sekarang tuh kayak, apalagi kebanyakan masih sekolah gitu loh, Ci. Iya, betul. Pasti kayak minum-minuman keras, udah jelas banget dong itu pasti botol-botol itu udah nggak bisa bohong banget sih kalau ya disalahgunakan tempat, mungkin karena sepi, gelap dan jauh dari jangkauan masih. Betul, kayak nggak mungkin banget orang malam-malam ke situ ngapain gitu loh. Tapi nggak sih kalau nggak gue waktu itu, karena gue penasaran banget. Nah, jadi dimanapun kalian berada, hormati tempat yang kalian datangi, jangan lupa permisi, dan semoga gedung arsip yang ada di Cibinong ini bakal bisa direnovasi oleh pemerintah daerah Bogor biar bisa jadi, kalau gue sih lebih setuju kayak dia tuh dibikin perpustakaan gitu loh, karena Oh iya sih, betul. Terus depannya kan ada setu ya, bisa dari ya playing form di situ. Iya, jadi kita juga sama-sama diuntungkan, pemerintah diuntungkan karena emang memberikan fasilitas yang baik buat masyarakat sekitar juga diuntungkan dengan UMKM yang bagus lah ya, otomatis harga naik kan. Betul, naikin ekonomi juga, karena jadi yang harusnya orang-orang nganggur jadi bisa kerja di gedung tersebut nggak sih, entah jadi cleaning service atau satpam, security di situ, pokoknya semua diuntungkan nggak sih, Ci? Gitu aja sih. Betul, daripada sekarang tuh kayak Itu kan harapannya luas. betul. Itu kalau udah nggak horor lagi bisa dijadiin buat hajatan. Iya, Itu luas sih. serius. Ya kan? Iya, benar. Luas. Itu buat hajatan, depannya looknya set. Bagus banget. Iya sih, benar tuh. Dan guys, satu lagi juga saling menghargai kepada makhluk yang tidak terlihat nih. Kadang tuh karena ulah kita sendiri, Betul. ya mereka marah, tapi kita malah nyalahin. Kadang kita nggak sadar ya kalau Kalau kita yang mengganggu. mereka marah, yang Betul. kita yang mengganggu mereka. Gitu aja sih. Yang kita sama-sama kita doain Iya. orang Betul. semoga dia tenang, dan juga buat edukasi warga ini coba diperhatiin tempat-tempat kayak gitu, terus bisa digunain untuk yang lain, jangan diambil negatifnya doang. Pasti banyak pelajaran. Dan semoga pemerintah saatnya bisa memfasilitasi, bisa mendukung, jadi membantu perekonomian warga sana. Oke guys, udah Mungkin sekian podcast dari Iya. kita. Jangan lupa tonton sampai habis, like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa saran dan kritik. Thank you. Thank you. Bye.